الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tentang tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai pada poin yang ke-29, yaitu takwil mimpi tentang pakaian, warna, dan jenisnya. Ada 4 jenis pakaian: pakaian dari bulu binatang atau wool, pakaian dari rambut, pakaian dari kapas, dan pakaian yang terbuat dari rampi. Pakaian dari wool ditakwilkan dengan kekayaan. Pakaian dari rambut ditakwilkan dengan kekayaan yang lebih sedikit daripada apa yang ditunjukkan oleh mimpi tentang pakaian wool. Pakaian yang terbuat dari kapas ditakwilkan dengan kekayaan. Jika terbuat dari rami, ditakwilkan dengan kekayaan yang lebih sedikit daripada apa yang ditunjukkan oleh mimpi tentang pakaian dari kapas. Mimpi yang paling baik ialah mimpi tentang pakaian yang baru, halus, tebal, longgar, dan yang panjang lebih baik daripada yang pendek. Pakaian bekas dan pakaian kotor ditakwilkan dengan kemiskinan, kebingungan, dan kerusakan agama. Badan yang kotor dan rambut yang gimbal ditakwilkan dengan kebingungan. Pakaian yang putih ditakwilkan dengan kebaikan pada dunia dan agama. Pakaian merah yang dikenakan wanita ditakwilkan dengan kesalehan. Pakaian merah dimakruhkan bagi laki-laki karena ia merupakan perhiasan setan, kecuali jika yang merah itu sarung, permadani, kain selimut, atau kain penutup lain. Jika mimpi tentang semua ini ditakwilkan dengan kegembiraan dan keceriaan. Jika bermimpi tentang pakaian berwarna kuning, ditakwilkan dengan sakit. Ada pula yang menakwilkan pakaian merah dengan kebingungan. Jika merah dan kuning terjadi pada tubuh, maka mimpi demikian tidak bermakna negatif, sebab laki-laki boleh saja mengenakannya. Pakaian hijau ditakwilkan dengan kebaikan dalam mengamalkan agama, sebab hijau merupakan warna pakaian ahli surga. Pakaian hitam baik dikenakan selain untuk tidur. Ia ditakwilkan dengan kebangsawanan, harta, dan kekuasaan. Ia makruh dikenakan untuk tidur. Kain sutra ditakwilkan dengan kekayaan yang banyak. Demikian pula kain wool. Wool merupakan jenis pakaian yang paling baik. Akan tetapi selimut dari kapas yang tidak bercampur dengan sutra masih lebih baik, sebab ia menyatukan kebaikan dunia dan agama. Yang paling baik ialah mimpi tentang selimut halus. Mimpi tentang selimut sutra ditakwilkan dengan harta haram dan kerusakan agama. Baju yang terbuat dari segala jenis sutra ditakwilkan dengan kerajaan. Akan tetapi agama memakruhkan manusia memakainya kecuali saat perang. Sorban. Sorban merupakan mahkota orang Arab. Jika bermimpi memakainya, maka itu menunjukkan kepada kepemimpinan. Sorban ditakwilkan dengan kekuatan seseorang, mahkotanya, dan kekuasaannya. Jika bermimpi membelitkan sorban di kepalanya, berarti dia akan melakukan perjalanan yang dikenang dan membanggakan. Jika bermimpi sorbannya bertemali dengan sorban lain, berarti kekuasaannya akan bertambah. Sorban sutra kasar
ditakwilkan dengan kekuasaan, kerusakan agama, dan harta haram. Sorban yang terbuat dari kapas dan wol ditakwilkan dengan kekuasaan yang disertai kebaikan dalam dunia dan agama. Sorban yang terbuat dari rambut ditakwilkan dengan perolehan kekayaan. Warna sorban ditakwilkan seperti menakwilkan warna-warna pakaian. Peci ditakwilkan dengan perjalanan jauh, menikahi wanita, atau membeli budak wanita. Jika bermimpi mengenakannya di kepala, berarti dia akan memperoleh kekuasaan, kerajaan, kebaikan, atau kekuasaannya bertambah kokoh. Jika bermimpi melepaskannya, berarti dia akan meninggalkan kekuasaannya. Jika bermimpi pecinya itu sobek atau kotor, berarti kekuasaannya akan ditimpa kemelut yang kadarnya sesuai dengan sobek atau kotornya peci. Jika bermimpi pecinya diambil seorang pemuda atau penguasa yang tidak dikenal, berarti dia akan mati atau berpisah dengan apa yang dimilikinya. Jika bermimpi mengenakan payung, berarti dia akan hidup di bawah ketiak atasannya. Jika payung itu berwarna putih, dia akan meraih kerajaan apabila dia memakainya. Jika tidak memakainya, payung ditakwilkan dengan agama yang menjadi identitasnya. Jika bermimpi bahwa raja memberikan peci kepada khalayak, berarti dia akan mengangkat para pejabat baru. Jika bermimpi mengenakan peci terbalik, berarti kebijakan raja itu akan berubah. Jika pada peci imam terdapat tanda kebesaran, berarti imam tetap memegang teguh Islam dalam menuju Allah bersama kaum muslimin yang membanggakannya. Jika peci terbuat dari rami seperti yang dikenakan oleh orang saleh, berarti pelaku mimpi akan meniru mereka dan mengikuti jejaknya secara lahiriah. Jika bermimpi pecinya kotor, maka itu menunjukkan dosa yang telah dilakukannya. Jika bermimpi melihat wanita mengenakan peci, berarti wanita itu akan menikah jika dia janda, akan melahirkan anak laki-laki jika dia sedang hamil. Jika bermimpi melihat peci terbuat dari kulit musang, tupai atau rubah, maka jika pemimpinnya seorang raja, berarti dia raja yang zalim dan jahat. Jika pemimpinnya seorang ilmuwan, berarti dia buruk agamanya. Jika atasannya pedagang, berarti dia licik. Jika bermimpi melihat peci terbuat dari kulit domba, maka menunjukkan kebaikan. Seseorang menemui penakwil seraya berkata, "Aku bermimpi seolah-olah musuhku itu seorang ilmuwan yang mengenakan baju hitam, peci hitam, dan mengendarai keledai hitam." Penakwil berkata, peci hitam menunjukkan bahwa dia akan menduduki jabatan dalam bidang hukum. Pakaian hitam menunjukkan pangkat yang akan diraihnya, dan keledai hitam menunjukkan kebaikan dan kekuasaan di samping pangkat yang diraihnya. Sapu tangan ditakwilkan dengan pelayan, kebaruan, kebaikan, kecantikan, dan kebersihan. Sapu tangan menunjukkan keadaan pelayan. Kerudung istri ditakwilkan dengan suaminya, penutupnya, dan pemimpinnya. Kerudung yang lebar ditakwilkan dengan kelapangan keadaan pihak-pihak tersebut. Ketebalan kerudung ditakwilkan dengan banyaknya kekayaan pihak-pihak tersebut. Kerudung putih ditakwilkan dengan keadaan agama dan kebesaran pihak-pihak tersebut. Jika bermimpi mengenakan kerudung di depan khalayak, berarti hilanglah rasa malunya. Noda pada kerudung ditakwilkan dengan musibah yang menimpa suaminya jika dia bersuami, musibah yang menimpa hartanya jika dia belum bersuami. Jika bermimpi kerudungnya berwarna hitam dan basah, maka itu menunjukkan kehinaan dan kemiskinan suami. Jika bermimpi kerudungnya sobek menjadi dua,
maka itu menunjukkan tipu daya musuh terhadap diri wanita dan pengubahan mereka terhadap sosok wanita dalam pandangan suaminya. Gamis laki-laki. Gamis laki-laki ditakwilkan dengan usaha, penghidupan, dan agama seseorang. Jika mimpi gamisnya menjadi panjang atau pendek, menunjukkan keadaan ketiga hal tersebut. Yang lain menakwilkan gamis dengan berita gembira, karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 93, "Bawalah gamisku ini." Yang lain menakwilkan gamis laki-laki dengan istri, sedangkan gamis wanita ditakwilkan dengan suami, karena Allah berfirman, "Istri-istri merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka." Al-Baqarah ayat 187. Jika bermimpi jahitan gamis terlepas, berarti dia akan menceraikan istrinya. Jika bermimpi mengenakan gamis tanpa lengan, maka menunjukkan kebaikan agamanya. Tetapi dia miskin dan tidak sanggup bekerja, sebab harta dan pekerjaan berkenaan dengan tangan, sedangkan dia tidak memiliki tangan, seperti ditunjukkan oleh tiadanya kedua tangan gamis. Jika bermimpi saku gamisnya itu sobek, maka menunjukkan kemiskinan. Jika bermimpi memiliki gamis yang banyak sakunya, maka menunjukkan bahwa dia akan meraih aneka kebaikan dan pahala yang besar di akhirat. Gamis putih ditakwilkan dengan agama dan kebaikan. Memakai gamis putih menunjukkan perilaku pemiliknya. Demikian pula kelonggaran, kebaikan, dan keburukan gamis menunjukkan keadaan orang yang mengenakannya dalam hal agama dan kebaikan. Jika wanita bermimpi mengenakan gamis baru yang tebal lagi longgar, maka itu menunjukkan keadaan agamanya, dunianya, dan suaminya. Nabi SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, "Aku bermimpi seolah-olah manusia dihadapkan kepadaku dengan mengenakan gamis. Di antara mereka ada yang gamisnya mencapai susu dan ada yang lebih rendah daripada itu. Adapun Umar mengenakan gamis panjang hingga terseret." Orang bertanya, "Ya Rasulullah, apa takwilnya?" Beliau menjawab, "Gamis itu menunjukkan agama." Pakaian bawah. Pakaian bawah atau yang berpasangan dengan pakaian lain ditakwilkan dengan jalan keluar. Ada pula yang menakwilkannya dengan anak. Jika mimpi memakai pakaian bawah sedangkan dia mengharapkan anak, maka ditakwilkan dengan anak wanita. Pakaian luar ditakwilkan dengan kemenangan, kekuatan, kekuasaan, jalan keluar, dan keuntungan yang diraih dari budaknya. Jika mengenakan pakaian luar yang terbuat dari sutra hijau, konkon, atau sutra kasar, ditakwilkan dengan kekuasaan yang akan diraihnya sesuai dengan kadar kekuasaan dalam mengenakannya. Akan tetapi pakaian demikian dimakruhkan oleh agama, sebab bukan pakaian kaum muslimin kecuali dikenakan saat perang sebagai pelapis baju besi. Jika untuk itu boleh mengenakannya. Orang yang bermimpi memiliki pakaian luar ditakwilkan dengan kekuasaan dan jalan keluar dalam segala keadaan. Pakaian atas, pasangan pakaian bawah juga ditafsirkan dengan kemenangan dan menunjukkan bahwa pelaku mimpi akan menikah dengan seorang wanita. Jika pakaian itu dijadikan selimut saat tidur, jika bermimpi seolah-olah pakaian luarnya terbuat dari mutiara, berarti istrinya akan taat beragama dan pandai membaca kitab Allah. Jika pakaiannya disembunyikan oleh rubah, musang, atau serigala, berarti istrinya akan berkhianat dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang zalim. Baju besi ditakwilkan dengan wanita atau kebebasan dari kebingungan dan kesedihan. Jika bermimpi mengenakan baju besi sambil memegang pena dan kertas, berarti dia terlepas dari kemiskinan dengan menjadi pelayan raja. Bermimpi mengenakan mantel bulu di musim dingin ditakwilkan dengan kekayaan.
Jika mengenakannya di musim panas, ditakwilkan dengan perolehan kebaikan yang disertai kebingungan. Pakaian yang terbuat dari kulit domba ditakwilkan dengan munculnya kekuatan diri. Pakaian dari kulit binatang pemangsa seperti musang, rubah, dan serigala ditakwilkan dengan laki-laki yang zalim. Akan tetapi yang lain menakwilkannya dengan pangkat. Mimpi mengenakan mantel secara terbalik ditakwilkan dengan ditemukannya harta karun. Celana panjang ditakwilkan dengan wanita hina atau gadis asing. Jika bermimpi membeli celana panjang bukan dari pemiliknya, berarti dia akan menikahi wanita tanpa wali. Celana panjang baru ditakwilkan dengan anak perawan. Mengenakan celana panjang menunjukkan keterpeliharaan dari aneka kemaksiatan. Yang lain menakwilkannya dengan keabadian perilaku istri dan keluarganya. Saya ulangi, yang lain menakwilkannya dengan kebaikan perilaku istri dan keluarganya. Memakai celana panjang tanpa gamis ditakwilkan dengan kemiskinan. Jika memakainya secara terbalik, berarti salah seorang keluarganya akan melakukan perbuatan cabul. Mengencingi celana menunjukkan kehamilan istrinya. Buang tinja pada celana menunjukkan kemarahan atas istrinya karena kehamilannya. Bermimpi membuka celana berarti istri menampilkan aurat kepada laki-laki lain, tidak menutup diri dan tidak memakai kain penutup. Yang lain menakwilkannya dengan perjalanan ke wilayah orang asing, sebab celana panjang merupakan pakaian mereka. Yang lain menafsirkannya dengan kebaikan urusan keluarga dan perolehan kegembiraan. Tali celana ditakwilkan seperti celana. Yang lain menakwilkannya dengan harta. Juga ditakwilkan bahwa jika celananya memiliki tali, maka istrinya menjadi haram bagi dia, atau dia akan memberinya 2 anak wanita jika dia sedang hamil. Jika bermimpi meletakkan tali di atas kepalanya, berarti dia takkan menerima anaknya. Jika bermimpi tali celananya putus, berarti dia bersikap buruk dalam menggauli istrinya atau menjauhinya setelah menikahinya. Jika bermimpi seolah-olah tali itu berupa ular, berarti dia akan berbesanan dengan musuhnya. Jika bermimpi seolah-olah tali itu berupa darah, berarti dia akan membunuh seseorang karena wanita atau akan membantu dalam membunuh wanita yang berzina. Jika bermimpi mengenakan sepatu sandal, berarti dia akan memangku sebuah kekuasaan atas suatu negeri jika dia layak mendapatkannya. Jika tidak layak, maka ditakwilkan dengan wanita kaya yang tidak memiliki teman dan kerabat. Kain panjang ditakwilkan dengan wanita merdeka, sebab merekalah yang suka mengenakannya. Jika wanita bermimpi mengenakan kain panjang berwarna merah yang halus, berarti dia akan dituduh dengan tuduhan yang samar. Jika dia keluar rumah dengan mengenakan kain, berarti dia akan menyebar keburukan. Jika bermimpi bahwa saat keluar rumah itu mengenakan sandal, berarti dia akan dikenai kemudahan. Berarti dia akan dikenai tuduhan. Saya ulangi. Jika bermimpi bahwa saat keluar rumah itu mengenakan sandal, berarti dia akan dikenai tuduhan meragukan atas suatu perbuatan. Saya ulangi lagi. Jika bermimpi bahwa saat keluar rumah itu mengenakan sandal, berarti dia akan dikenai tuduhan meragukan atas suatu perbuatan. Selimut ditakwilkan dengan wanita dan sesuatu yang berharga di rumah. Jika bermimpi mengenakan selimut, dia akan memperoleh wanita yang baik. Jika bermimpi mengenakan selimut merah, dia akan menghadapi pembunuhan karena seorang wanita. Selendang baru yang tebal dan berwarna putih ditakwilkan dengan kebesaran, kemuliaan, agama, dan amanah seseorang. Selendang tipis ditakwilkan dengan kelemahan dalam beragama. Yang lain menakwilkan selendang dengan wanita yang hina. Akan tetapi yang lain menafsirkannya dengan perkara yang populer, tetapi sedikit manfaatnya.
Selendang dan jubah yang dicelupkan ditakwilkan dengan akhlak orang miskin. Selendang menunjukkan amanah seseorang, sebab kedua pundak merupakan tempat selendang, sedangkan pundak merupakan tempat amanah. Ibnu Sirin ditanya tentang seseorang yang bermimpi mengenakan selendang baru yang terbuat dari kain Yaman, tetapi sisinya terbakar. Dia berkata, orang ini telah mempelajari sedikit ihwal Al-Quran, kemudian melupakannya. Jubah Persia ditakwilkan dengan kebesaran seseorang, kemegahannya dan kejantanannya sesuai dengan ukuran jubah, kebaikan dan ketebalannya. Jika orang yang memihak anak buah, jika orang yang memiliki anak buah tentara bermimpi mengenakan jubah, maka dia akan menjadi panglima. Jika yang mengenakannya itu pantas mendapat kekuasaan, maka dia akan menjadi penguasa. Jika tidak pantas, dia akan menjadi andalan keluarga dan menghidupi mereka. Yang lain menakwilkan jubah dengan profesi yang baik, tetapi menimbulkan kebingungan dan kesedihan bagi pemiliknya. Juga menderita dingin dan panas. Yang lain menakwilkannya dengan terbayarnya utang, atau menunjukkan perjalanan darat yang jauh. Robek dan terbakarnya jubah menunjukkan kematian orang yang mengenakannya, baik dia itu saudara maupun anak. Jika bermimpi jubahnya terbakar atau berlubang, tetapi tidak ada kerusakan, berarti pada jubahnya, maka kekayaannya akan ditimpa kerugian. Pencopotan jubah menunjukkan kejatuhannya dari kekuasaan dan kekalahannya. Pakaian menunjukkan seorang pemimpin. Yang lain menafsirkannya dengan profesi yang mengentaskan pemiliknya dari kemiskinan. Kotoran pada pakaian ditakwilkan dengan kekeliruan pada penghidupan dan hilangnya kebesaran. Bermimpi mengenakan pakaian pada musim panas ditakwilkan dengan kebingungan dan bahaya, sedangkan mengenakannya pada musim dingin menunjukkan kebaikan. Ujung pakaian ditakwilkan dengan wanita. Kain beludru ditakwilkan dengan senjata untuk menyerang musuh. Baju hujan menunjukkan pujian, popularitas, dan kelapangan dunia, sebab ia merupakan pakaian yang paling longgar. Yang lain menakwilkannya dengan perpaduan dari keutuhan, keselamatan di dunia, dan keterpeliharaan dari aneka cobaan. Jika baju hujan dikenakan tanpa pakaian lain, maka itu menunjukkan kemiskinan dan pengutamaan penampilan kekayaan di hadapan orang lain, padahal dia miskin. Perca yang lipat menunjukkan perjalanan jauh. Kaos kaki menunjukkan kekayaan dan keterpeliharaannya. Jika ia berwarna harum, berarti si pemilik menjaga dan melindungi hartanya dengan berzakat, lalu dia mendapat pujian karenanya. Jika baunya tidak sedap, maka itu menunjukkan keburukan wanita. Jika perca itu basah, maka menunjukkan penolakan untuk membayar zakat dan sedekah. Jubah ditakwilkan dengan wanita. Jika bermimpi mengenakan jubah, menunjukkan wanita asing yang akan dimilikinya. Jika jubah itu tercelup, berarti wanita asing itu besar cintanya dan subur. Jika bagian punggung jubah terbuat dari kapas, ditakwilkan dengan kebaikan agama. Jika ia terbuat dari wol, menunjukkan himpunan kekayaan yang banyak yang akan diperoleh. Jika bermimpi tidur mengenakan jubah wol, berarti dia akan memperoleh kekayaan dari istrinya. Jika wol itu terbakar, menunjukkan kerusakan agama dan hilangnya kekayaan. Jika ulama yang mengenakannya, menunjukkan kezuhudannya. Jika bermimpi melihat anjing mengenakan mantel, maka itu menunjukkan orang hina yang diberi modal oleh orang mulia. Jika bermimpi melihat singa mengenakan mantel, maka itu menunjukkan keinsafan dan keadilan penguasa. Jika bermimpi melihat singa mengenakan pakaian dari katun atau rami,
maka itu menunjukkan penguasa tiran yang merampas harta rakyat. Jika bermimpi mengenakan kain putih, maka menunjukkan kebaikan agama dan dunia jika dia biasa mengenakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika orang yang berprofesi dalam pembakaran dan pembuatan alat bermimpi demikian, menunjukkan bahwa dia kehilangan pekerjaannya jika dia tidak biasa mengenakan baju putih saat bekerja. Baju hijau ditakwilkan dengan kekuatan, agama, dan peningkatan ibadah. Jika hal itu dialami orang mati, maka menunjukkan kebaikannya di sisi Allah, sebab baju hijau merupakan pakaian ahli surga. Jika orang hidup bermimpi demikian, juga ditakwilkan dengan perolehan warisan atau dia akan meninggal sebagai syahid. Baju merah bermakna negatif bagi laki-laki, kecuali jika ia merupakan selimut sarung, dan baju merah bermakna negatif bagi laki-laki, kecuali jika ia merupakan selimut, sarung, atau permadani. Sebab merah menunjukkan kegembiraan dan cocok bagi dunia wanita. Yang lain menakwilkannya dengan banyaknya kekayaan yang disertai penolakan atas hak Allah. Jika raja mengenakan baju merah, menunjukkan bahwa dia tenggelam dalam permainan dan kesenangan. Jika orang yang sedang sakit bermimpi mengenakan baju merah, maka itu menunjukkan kematiannya. Jika bermimpi mengenakannya pada hari raya, maka tidak bermakna negatif. Pakaian berwarna kuning ditakwilkan dengan penyakit dan kelemahan, kecuali yang berwarna kuning itu sutra, yang kasar, halus, dan yang dari kon-kon. Jika wanita bermimpi tentang pakaian seperti ini, dia beroleh kebaikan. Sedangkan jika laki-laki yang mengalaminya, ditakwilkan dengan kerusakan agamanya. Baju hitam, sedang dia tidak biasa menggunakannya, ditakwilkan dengan terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Bagi yang biasa mengenakannya, ditakwilkan dengan kebaikan. Yang lain menakwilkan bahwa baju hitam bagi orang sakit menunjukkan kematian, sebab keluarga si sakit memakainya. Baju abu-abu ditakwilkan dengan kebingungan dan kesedihan. Baju yang berwarna-warni ditakwilkan dengan perkataan penguasa yang tidak disukai dan menyedihkan. Pakaian yang bermuka dua atau memiliki dua warna ditakwilkan dengan seseorang yang ahli dunia dan ahli agama. Jika baju itu baru tetapi kotor, menunjukkan dunia dan utang. Yang lain menakwilkan pakaian berwarna dengan makna positif jika dialami oleh tukang sembeli, jagal, dan yang profesinya berkenaan dengan minuman. Jika dialami oleh selain mereka, maka menunjukkan kesulitan dan kesedihan. Jika dialami orang sakit, menunjukkan sakitnya bertambah parah. Mimpi demikian bermakna positif jika dialami wanita, terutama bagi yang suka bernyanyi dan berzina, karena mereka biasa mengenakannya. Pakaian baru bermakna positif bagi kaum kaya maupun miskin. Pakaian baru bermakna positif baik bagi kaum kaya maupun miskin. Mimpi ini menunjukkan kekayaan dan kegembiraan. Jika bermimpi mengenakan baju baru yang robek-robek, sedangkan dia mampu memperbaikinya, berarti dia akan terkena sihir. Jika dia tidak mampu memperbaikinya, berarti dia akan dikaruniai anak. Baju tipis ditakwilkan dengan meningkatnya pengamalan agama jika pakaian tipis dikenakan di atas pakaian biasa, menunjukkan kefasikan dan kekeliruan dalam beragama. Jika mengenakannya di bawah pakaian biasa, menunjukkan kesesuaian antara lahiriah dan batiniahnya, atau batiniahnya lebih baik daripada lahiriahnya, atau dia akan meraih kebaikan yang tersimpan. Sutra yang kasar, sutra halus, dan seluruh jenis kain sutra lainnya yang tak pantas dikenakan oleh para fuqaha
lalu mereka mengalaminya, maka menunjukkan pencarian mereka atas dunia, seruan mereka kepada kaum wanita untuk mengerjakan bid'ah. Mimpi itu baik bagi selain ahli fikih, sebab menunjukkan pelaksanaan aneka amal yang memastikan mereka masuk surga. Juga ditakwilkan dengan perolehan jabatan, pernikahan dengan wanita bangsawan, atau akan membeli budak wanita yang baik. Pakaian yang disulam dengan benang emas dan perak menunjukkan kebaikan pada agama, dunia, dan tercapainya harapan. Jika bermimpi memiliki perhiasan dari sutra halus atau kasar, atau mengenakannya sebagai mahkota atau mahkota dari yakut, maka ditakwilkan dengan orang warok, taat beragama, berperang, lalu dia meraih pangkat. Seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi seolah-olah membeli kain sutra yang masih terlipat. Lalu aku membeberkannya. Ternyata tengah-tengahnya bau busuk." Ibnu Sirin bertanya, "Apakah engkau telah membeli budak Spanyol?" Ia menjawab, "Benar." Ibnu Sirin berkata, "Apakah engkau telah menggaulinya?" Dia menjawab, "Tidak, karena aku belum lagi membebaskannya." Ibnu Sirin berkata, "Jangan menggaulinya karena kemaluannya berpenyakit." Dia pun pulang lalu meminta wanita lain memeriksanya. Ternyata memang budak Spanyol itu berpenyakit. Seseorang bermimpi mengenakan sutra lalu bertanya kepada penakwil. Dia menjawab, "Kamu akan menikah dengan gadis perawan yang cantik dan berbudi pekerti." Tanda pada baju ditakwilkan dengan perjalanan jauh untuk berhaji atau menuju ke arah barat. Pakaian bersulam menunjukkan diraihnya lahan bagi orang yang layak menerimanya, terutama bagi petani, atau menunjukkan kesuburan pada tahun itu jika dialami oleh selain mereka, atau bertambahnya kemuliaan dan kegembiraan jika mimpi itu dialami oleh wanita. Jika bermimpi memperoleh baju bersulam, berarti dia akan meraih harta dari orang asing atau orang zimmi. Baju yang bersalur-salur ditakwilkan dengan cambuk. Na'udzubillah. Baju yang seluruh tenunannya rapat ditakwilkan dengan kebesaran dan ketinggian. Pakaian yang dipintal ditakwilkan dengan beragam. Ada yang menakwilkannya dengan wanita, api, penyakit, atau peperangan yang banyak membawa korban jiwa. Tenunan dari sutra atau bulu menunjukkan ibadah haji. Saya ulangi, tenunan dari sutra atau bulu menunjukkan ibadah haji. Mereka berbeda pendapat mengenai tenunan yang berwarna kuning. Di antara pentakwil mimpi ada yang memaknainya dengan negatif, yang lain memaknainya tidak positif dan juga tidak negatif. Jika tenunan berwarna kuning dan seseorang memakainya, maka itu menunjukkan bertambahnya dunia. Kain rami. Jika bermimpi mengenakan gamis rami, dia akan meraih kehidupan yang mulia dan kekayaan yang halal. Mantel menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Makna mimpi mantel yang indah lebih baik daripada mimpi pakaian dari wol. Mantel yang bergaris-garis takwilnya lebih berkaitan dengan agama daripada dengan dunia. Mantel sutra ditakwilkan dengan harta yang haram. Pakaian yang terdiri atas 2 potong menunjukkan kesedihan. Jika bermimpi mengenakan 2 potong pakaian, yang satu di bagian atas dan yang lain di bawahnya, menunjukkan kepada kematian pemakainya. Jika baju itu sobek ke arah lebarnya, berarti tercabiklah kehormatannya. Jika sobek ke arah panjangnya, menunjukkan jalan keluar. Jika wanita bermimpi gamisnya itu pendek, maka dia akan mengalami kekurangan dan auratnya diketahui. Jika bermimpi merobek gamis karena dirinya, berarti dia akan berperkara dengan keluarganya dan rusaklah penghidupannya. Jika mengenakan gamis yang robek dan terdiri atas 2 potong yang saling berhimpit,
maka itu menunjukkan kemiskinan dirinya dan anaknya. Jika hal itu tampak pada orang kafir, maka menunjukkan keburukan kondisinya di dunia dan akhirat. Yang lain menakwilkan pakaian bertambah lagi buruk dengan kerugian dan kebatilan. Kotor ditakwilkan dengan kebingungan, baik terdapat pada pakaian, tubuh maupun rambut. Kotor pada pakaian bukan karena lemak, menunjukkan kerusakan agama dan banyaknya dosa. Jika kotor karena lemak, maka menunjukkan kerusakan dunia. Mencuci pakaian dari kotoran ditakwilkan dengan tobat. Mencucinya dari sperma menunjukkan tobat dari zina. Membersihkannya dari darah menunjukkan tobat dari pembunuhan. Membersihkannya dari tinja menunjukkan tobat dari usaha haram. Mencopot pakaian kotor ditakwilkan dengan hilangnya kebingungan. Demikian pula jika pakaian itu terbakar. Pakaian basah ditakwilkan dengan kendala perjalanan atau kendala yang menghalangi tujuan. Kendala itu terus berlanjut hingga pakaian kering. Jika mimpi melihat bolong-bolong baru pada bajunya, dia ditimpa kerusakan pada hartanya. Pakaian pemberian ditakwilkan dengan kemuliaan, kekuasaan, dan kepemimpinan. Memakan baju baru berarti memakan harta halal. Memakan pakaian kotor berarti memakan harta haram. Saya ulangi. Memakan baju baru berarti memakan harta halal. Memakan pakaian kotor berarti memakan harta haram. Jika bermimpi mengenakan pakaian wanita, lalu timbul dalam hatinya bahwa dia mirip wanita, maka dia akan ditimpa kebingungan dan petaka dari pihak penguasa. Jika setelah memakainya dia menduga bahwa dirinya memiliki kemaluan seperti kemaluan wanita, maka dia akan ditangkap dan diintimidasi oleh penguasa. Jika mimpi bersenggama dengan kemaluan itu, berarti musuh dapat mengalahkan dirinya. Jika laki-laki bermimpi mengenakan pakaian wanita yang dicelup, menunjukkan bertambahnya kekuatan musuh. Jika bermimpi mengenakan pakaian lalu dicopot, berarti dia dicopot dari kekuasaannya. Jika bermimpi seolah-olah sebagian pakaiannya hilang atau perabot rumahnya hilang, berarti sebagian hartanya masih menjadi miliknya, tidak hilang seluruhnya. Mengenakan sepatu bingkap ditakwilkan dengan perjalanan di laut. Jika mengenakannya bersama senjata, maka menunjukkan keselamatan. Sepatu baru ditakwilkan dengan keselamatan dari hal yang tidak disukai dan terpeliharanya harta. Jika dikenakan tanpa senjata, menunjukkan kebingungan yang dalam. Sempitnya sepatu menunjukkan tingginya kebingungan. Yang lain menakwilkan sepatu yang sempit dengan utang, penjara, dan rantai. Jika longgar, ditakwilkan dengan kebingungan karena urusan harta. Jika sepatu baru, maknanya berkaitan dengan keterpeliharaan dan makna positif bagi pelaku mimpi. Jika sepatu bolong, berarti dia tak dapat melakukan pemeliharaan. Jika bolong itu dikaitkan dengan makna bingung, maka bolong yang jelas ditakwilkan dengan jalan keluar yang sulit didapat. Jika bermimpi mengenakan sepatu dengan pakaian dan jubah, maka itu menunjukkan bertambahnya keagungan dan kelapangan dalam penghidupan. Mimpi sepatu menjelang musim dingin menunjukkan kebaikan, sedangkan menjelang musim panas menunjukkan kebingungan. Jika bermimpi melihat sepatu tetapi tidak memakainya, berarti dia akan memperoleh harta dari kaum asing. Hilangnya sepatu berarti hilangnya keindahan. Jika takwil sepatu itu berkaitan dengan makna kebingungan dan utang, maka hilangnya sepatu ditakwilkan dengan jalan keluar dan selamat dari kebingungan dan utang. Jika bermimpi mengenakan sepatu yang sederhana, maka itu menunjukkan pernikahan dengan perawan. Jika pada sol sepatunya ada yang bolong, berarti dia akan menikah dengan janda.
Jika sepatu hilang atau rusak, berarti dia akan menceraikan istrinya. Jika menjual sepatunya, berarti istrinya meninggal. Jika bermimpi sepatunya diloncati serigala atau musang, berarti ada orang fasik yang akan berselingkuh dengan istrinya. Jika memakai sepatu yang dijadikan sandal, maka dia ditimpa kebingungan karena ulah istrinya. Jika sol sepatu itu ada tambalan, berarti dia akan menikah dengan wanita yang punya anak. Jika orang yang hendak bepergian mimpi mengenakan sepatu mereka, maka maknanya negatif. Jika bermimpi bahwa dua sepatu dicuri darinya, maka dia ditimpa dua kebingungan. Mencopot sandal berarti berpisah dengan pelayan atau istri. Berjalan mengenakan sepasang sandal menunjukkan perjalanan jauh dan jalannya. Jika tali sandalnya putus, berarti dia akan menghentikan perjalanannya. Jika solnya patah, talinya yang dicapit itu putus atau rusak, berarti dia akan mengalami persoalan yang menghambatnya melakukan perjalanan. Tujuan melakukan perjalanan mengikuti warna sandal. Jika sandalnya hitam, berarti hendak mencari kekayaan dan kemegahan. Jika merah, berarti untuk mencari kesenangan. Jika sandalnya hijau, berarti demi agama. Jika kuning, berarti untuk urusan penyakit dan masalah. Jika bermimpi memiliki sandal tetapi tidak mengenakannya, berarti dia akan punya istri. Jika mengenakannya, berarti dia akan menggaulinya. Jika sandal itu tidak memiliki pasangan, berarti wanita itu gadis. Demikian pula takwilnya jika sandal itu sepasang dan belum dipakai. Jika mimpi berjalan dengan dua sandal, tiba-tiba yang satu terlepas, berarti dia akan berpisah dengan saudara atau temannya. Mimpi berjalan dengan sandal ditakwilkan dengan perjalanan darat. Jika memakainya tetapi tidak berjalan, menunjukkan wanita yang akan dinikahinya. Jika dia berjalan dengan sandal itu, berarti akan menggauli istrinya. Sandal yang tidak berpasangan ditakwilkan dengan harta, sedangkan yang berpasangan ditakwilkan dengan wanita. Sandal yang bertali ditakwilkan dengan anak wanita jika bermimpi mengenakan sandal yang berpasangan. Terbuat dari bulu, baru, tidak bertali, dan belum pernah dipakai, berarti dia akan menikah dengan perawan. Jika bermimpi bagian belakang sandal itu patah, maka wanita itu mandul. Yang lain menakwilkan bahwa dia akan menikah tanpa dua saksi. Jika sandal itu tidak memiliki capit depan, berarti dia akan menikah tanpa wali. Jika bermimpi melihat sandalnya terbalik dan ternyata solnya itu belah tetapi tidak terpisah, berarti istrinya akan melahirkan anak wanita. Jika bagian bawah sandal menempel bagian bawah sandal yang lain, berarti anak itu akan hidup lama dengan ibunya. Jika terlepas, berarti anak itu akan meninggal. Jika bermimpi menambah sandal, berarti dia akan memperbaiki berbagai kekurangan istrinya dan menggaulinya dengan baik. Jika sandal itu ditambal orang lain, menunjukkan kerusakan istrinya. Jika menyerahkan sandalnya ke tukang sol supaya diperbaiki, berarti dia akan membantu istrinya melakukan fahisyah, yaitu perbuatan yang keji. Jika mimpi berjalan dengan satu sandal, berarti dia akan menceraikan istrinya atau berpisah dengan temannya. Yang lain menakwilkan bahwa dia akan menggauli dua istrinya dan membiarkan istrinya yang lain atau akan melakukan perjalanan singkat. Jika sandalnya hilang atau jatuh ke air, berarti istrinya nyaris meninggal kemudian selamat. Jika bermimpi melihat seseorang mencuri sandalnya lalu memakainya, berarti seseorang akan berselingkuh dengan istrinya atau atas sepengetahuan dia. Saya ulangi, jika bermimpi melihat seseorang mencuri sandalnya lalu memakainya, berarti seseorang akan berselingkuh dengan istrinya atas sepengetahuan dia dan dia rela terhadapnya.
Sandal yang terbuat dari perak ditawilkan dengan wanita merdeka yang cantik. Sandal yang terbuat dari timah ditakwilkan dengan wanita yang lemah. Sandal yang terbuat dari api ditakwilkan dengan kekuasaan. Sandal yang terbuat dari kayu ditakwilkan dengan wanita munafik yang berkhianat. Sandal yang hitam ditakwilkan dengan wanita kaya dari keturunan bangsawan. Sandal berwarna ditakwilkan dengan wanita yang perilakunya berubah-ubah. Sandal yang terbuat dari kulit binatang buas ditakwilkan dengan kezaliman penguasa. Sandal yang terbuat dari rami ditakwilkan dengan wanita yang menutup auratnya dan pandai membaca Al-Quran dengan fasih. Mencopot sandal ditakwilkan dengan keselamatan dan diraihnya kekuasaan, karena Allah berfirman, maka lepaslah kedua sandalmu. Quran Surat Toha ayat 12. Seseorang berkata kepada Ibnu Sirin, aku bermimpi sandalku hilang, lalu aku menemukannya setelah lelah mencarinya. Ibnu Sirin berkata, kamu mencari harta lalu mendapatkannya setelah menderita. Yang lain menakwilkan berjalan memakai sandal dengan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Seseorang bertanya kepada Ibnu Sirin tentang kedua kakinya yang memakai sandal. Ibnu Sirin menjawab, kamu akan melakukan perjalanan ke negeri Arab. Yang lain menakwilkan sandal dengan saudara. Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, aku bermimpi berjalan dengan sandalku. Tiba-tiba tali salah satunya putus, sehingga aku biarkan saja dan aku melanjutkan perjalanan apa adanya. Ibnu Sirin bertanya, apakah kamu punya saudara yang telah lama pergi? Dia menjawab, ya. Ibnu Sirin berkata, kamu pergi bersama ke suatu negeri, lalu kamu meninggalkannya di sana dan kamu pulang sendirian. Orang itu mengiyakannya. Ibnu Sirin beristirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, saya melihat saudaramu telah pergi meninggalkan dunia. Sebentar lagi berita kematiannya akan datang. Demikian para pemirsa, penyampaian materi poin yang ke-29 tafsir mimpi Ibnu Sirin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.